Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bunda dimanapun berada? Kita berjumpa lagi di channel Kado untuk Bunda bersama saya ya. Apa kabar semuanya? Saya harap semoga semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta dimanapun berada. Dan alhamdulillah hari ini kita akan sharing lagi dengan tema yaitu cara meningkatkan produksi ASI. Nah, apa saja sih sebenarnya cara-cara atau upaya atau ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produksi ASI ya. Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe ini serta share ke seluruh media sosial bunda-bunda semua jika memang ini bermanfaat. Terima kasih ya. Oke Bunda, kita lanjut saja sharing kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang bagaimana sih caranya meningkatkan produksi ASI. Yang pertama adalah kita berusaha untuk selalu menyusui bayi kita ya. Ini semaunya bayi. Jadi ketika bayi sepertinya ingin menyusu apalagi di awal-awal kelahirannya ya dari usia 1 sampai 4 bulan, karena apalagi di situ ada yang namanya proses percepatan pertumbuhan atau yang sering kita dengar atau sering kita sebut dengan growth spurt ya, seperti itu proses percepatan pertumbuhan. Biasanya bayi akan selalu menyusui biasanya bayi akan selalu minta untuk disusui ya, seperti itu. Jadi Bunda pun jangan bosan-bosan atau berpikiran ini kok bayi kan tadi udah menyusui, sekarang kok mau nenen lagi, mau nyusu lagi, seperti itu. Tidak ya, tidak apa-apa ya. Bunda ketika bayinya mau menyusu ya, misalkan nangis mau menyusu ya, berikan saja ya, karena kita dalam proses bayi yang masa percepatan pertumbuhan itu memang akan terjadi seperti itu, baik siang maupun malam ya, apalagi malam hari. Nah itu yang biasa kita sering karena apa? Karena bayi kan di awal-awal kelahirannya ya, di awal-awal kehidupannya ya, setelah keluar dari rahim bunda itu kan nggak kenal siang atau malam untuk menyusui ya. Bahkan sering banget yang namanya ngajak bundanya begadang. Nah ini bunda tetap oke saja, tetap susui saja bayi, apalagi pada malam hari itu yang namanya ASI itu akan lebih produksinya akan lebih banyak lagi ya, karena hormon prolaktinnya bekerja di situ. Nah itu untuk yang pertama yaitu susui bayi semaunya ya. Biasanya dalam waktu 24 jam siang malam itu 10 kali sampai 12 kali, berarti kan 2 jam sekali ya. Nah itu bundanya harus strong harus jangan sampai bosan-bosan untuk menyusui bayi. Susui semaunya bayi ya, jangan ditahan-tahan seperti itu. Gimana kalau seandainya bayinya tidurnya pulas aja? Nah itu dibangunkan seperti itu ya. Banyak banget yang namanya kasus bayi itu nyenyak banget bobonya seperti itu ya tidurnya. Nah itu kalau sudah seperti itu bundanya harus membangunkan. Kalau nggak bangun-bangun juga gimana caranya? Dibuka bedongnya. Nah setelah dibuka bedongnya dia kan akan merasakan istilahnya lepas dari pelukan ya. Di bedong itu kan bayi serasa dipeluk ya, hangat seperti itu. Nah itu akan mulai bangun seperti itu. Dikelitik-kelitik bagian kakinya itu juga bisa, insya Allah bayi akan bangun. Nah jadi yang pertama adalah susui bayi semaunya sesering mungkin ya, karena apalagi untuk masa pertama, masa awal-awal yang 1 sampai 4 bulan adalah proses percepatan pertumbuhan bayi. Jadi susui bayi sesering mungkin semaunya bayi ya. Nah ini salah satu cara bagaimana meningkatkan produksi ASI. Baik, yang kedua kita lanjut ya. Ini masih berkaitan dengan yang pertama yaitu susui bayi semaunya, yaitu secara langsung ya. Secara langsung ibu menyusui langsung. Nah, makanya yang namanya begadang itu pasti ada ya untuk di awal-awalan. Nah, kemudian yang kedua adalah susui bayi di payudara 1 sampai kosong ya, sampai kosong seperti itu. Baru pindah ke payudara misalkan yang awalan payudara kiri itu susui dulu sampai kosong ya, baru pindah ke payudara sebelahnya. Nah tapi bagaimana ketika belum kosong satu payudara, bayi sudah tertidur ya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, seperti itu namanya juga bayi ya. Tapi kita usahakan susui dulu satu payudara ya. Nah kemudian pindah ke payudara lainnya, payudara
kanan. Nah, karena apa? Karena kita kan temanya di sini bagaimana meningkatkan produksi ASI, yaitu kita harus benar-benar mengosongkan payudara kita. Seperti itu ya. Nah, oke, lanjut ya Mam ya. Untuk yang ketiga adalah pastikan Bunda benar-benar menyusui itu dengan pelekatan yang benar. Karena apa? Karena salah satu faktor keberhasilan ASI itu adalah dengan cara melakukan pelekatan yang benar pada saat menyusui. Nah, bagaimana pelekatan yang benar itu insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya pelekatannya tidak benar, bayi itu tidak akan bertahan lama untuk menghisap payudara ibu ya. Paling 1 2 3 ya 5 kali hisapan dia sudah melepaskan hisapannya, sudah melepaskan payudara ibu. Nah, kemudian kita kasih lagi sama seperti itu, berulang. Jadi kalau seandainya pelekatan yang tidak benar itu akan benar-benar membuat bayi tidak nyaman untuk menyusui dengan waktu yang lama. Ibunya juga tidak nyaman karena memang pelekatan yang tidak benar itu membuat ibu dan bayi tidak nyaman ya, seperti itu. Nah, untuk yang pernah merasakan menyusui langsung, ini pasti sudah tahu ya bahwa kalau pelekatan yang benar itu benar-benar akan produksi ASI itu benar-benar maksimal. Kemudian untuk terjadinya peningkatan produksi ASI itu benar-benar akan terjadi ya. Intinya jika pelekatan benar, insya Allah apa yang kita harapkan, yaitu bayi menyusu dengan nyaman, kemudian produksi ASI selanjutnya dan seterusnya terus meningkat, itu insya Allah benar-benar akan terjadi jika pelekatan itu benar. Nah, kemudian yang keempat, cara untuk supaya ASI ini produksinya meningkat, yaitu ibu dan bayi perbanyak kontak dengan bayi atau skin to skin dengan bayi. Misalkan salah satu caranya adalah dengan menidurkan bayi di dada kita ya. Kita bisa ambil posisi yang nyaman ya, biasanya kursi atau tempat tidur. Kita kasih bantal-bantal untuk bersandar kita. Nah, di situ kita bisa meletakkan bayi dari perut ke dada kita seperti itu. Nah, itu salah satu cara untuk memperbanyak ya skin to skin atau kontak kita dengan bayi, dan itu akan menyebabkan produksi ASI ini semakin meningkat. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir ya, insya Allah meskipun info kita ini sangat-sangat singkat dan padat, tapi insya Allah tetap ada manfaatnya. Nah, yang terakhir ini adalah ibu dan bayi merasa nyaman dan senang dengan proses menyusui. Nah, ini sangat penting ya. Kenapa? Karena ya kalau seandainya ibunya tidak nyaman, kemudian bayi tidak nyaman itu tergantung bagaimana ibunya juga ya. Nah, jadi kalau seandainya ibunya tidak nyaman, tidak rileks, itu nurun perasaan-perasaan seperti itu ke bayi gitu loh, menjadikan bayi ketika menyusui pun tidak nyaman. Makanya ketika menyusui benar-benar perhatikan tempat kita menyusui, nyaman atau tidak tempat kita duduk. Kadang kan duduknya ini salah seperti itu hingga menyebabkan kita nggak nyaman menyusui ya, sehingga pelekatan pun kurang tepat seperti itu. Nah, ketika pelekatan kurang tepat, ya sudah, bayi pun tidak akan nyaman untuk menyusui ya, tidak akan bisa menghisap dengan lama, apalagi mengosongkan payudara si ibu seperti itu ya. Jadi harus ini juga berhubungan dengan kenyamanan, ini berhubungan dengan tadi pelekatan yang benar ketika menyusui. Nah, baik Bunda, ini saja dulu ya sharing kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda yang sedang berjuang untuk mengasihi ya, menyusui langsung ke anaknya ya, yang sedang hamil, yang sedang mencari-cari ilmu tentang bagaimana cara supaya ASI itu bisa meningkat, produksi ASI bisa meningkat ya. Semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa untuk kasih like, subscribe untuk video ini, dan komen yang membangun, serta share ke seluruh media sosial Bunda semua. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.